Pemberian itu menimbulkan efek positif bagi Allah atau bagi Tuhan. Mungkin rasanya aneh ya, masa Tuhan kok dapat efek positif? Secara strict memang Tuhan itu tidak butuh apa-apa. Tuhan tidak butuh siapa-siapa. Dia pribadi yang independen, tidak perlu apa-apa dari makhluk ciptaan. Tapi teks kita menunjukkan bahwa dari pemberian jemaat kepada Paulus itu ada efek bagi Allah. Perhatikan ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa pemberian yang diberikan kepada Paulus itu dianggap sebagai seolah-olah itu pemberian kepada Allah. Coba perhatikan ayat 18 sekali lagi. Ada kata-kata kepada Allah. Perhatikan kepada Paulus. Paulus yang terima. Tapi dibilang itu kepada Allah. Tadi saya sudah tunjukkan Matius 10 ayat 42. Dan juga Matius 25. Perhatikan lagi Matius 25 ayat 40. Kata-kata terakhir. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Berarti juga untuk Tuhan. Maka ada orang miskin di sana, kamu bantu dia. Itu sama dengan kamu memberi, bukan hanya untuk orang miskin, sama dengan kamu memberi kepada Tuhan. Ada orang susah sengsara, kamu bantu, kamu memberi kepada Tuhan. Nah, menarik juga, ayat 18 ini bicara soal harum dan korban. Perhatikan ayat 18. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Harum, korban Allah. Harum, korban Allah. Perhatikan di dalam ayat ini, 3 ini muncul ya. Itu persembahan baunya harum atau korban. Korban itu baunya harum di hadapan Allah. Di dalam perjanjian lama, dalam sistem korban, kita melihat ada keselarasan di sana. Coba lihat Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ada Tuhan di sana, ada persembahan atau korban lalu harum. Itu Tuhan. Imamat 1 ayat 9. Tapi isi perutnya, ini binatang korban, isi perutnya dan betisnya harus dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian. Baunya menyenangkan bagi Tuhan, harum pasti, menyenangkan. 13. Isi perut betisnya harus dibasuh dengan air, seluruhnya harus dipersembahkan oleh imam, dibakar di atas mezbah. Itulah korban. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan, pasti harum. Dan ayat 17. Dan dia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan, berarti harum, tapi bagi Tuhan. Maka dari sini kita bisa lihat, kalau ada korban atau persembahan yang baunya menyenangkan atau baunya harum, itu pasti kepada Tuhan. Nah, persembahan atau pemberian jemaat Filipi kepada Paulus, Paulus bilang itu satu korban yang baunya harum, berkenan kepada Tuhan. Maka memberi kepada Paulus yang sedang susah, itu sama dengan kamu memberi persembahan kepada Tuhan. Memberi kepada orang susah, memberi kepada orang sakit, memberi kepada orang yang tidak punya makan, memberi kepada orang yang tidak bisa berobat, atau semua orang susah. Itu persembahan kepada Tuhan. Maka persembahan kepada Tuhan bukan hanya kolekte. Persembahan kepada Tuhan bukan hanya persembahan persepuluhan. Bukan hanya persembahan syukur. Bukan hanya persembahan atau korban natsar. Persembahan kepada Tuhan juga apa yang kau lakukan bagi orang-orang susah di luar sana. Itu juga persembahan bagi Tuhan. Dan berkenan kepada Tuhan. Nats pembimbing kita tadi, Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian berkenan kepada Allah.
Jangan lupa beri bantuan kepada orang. Itu berkenan pada Allah. Kalau persembahan jemaat Filipi untuk Paulus ternyata di hadapan Tuhan harum, Tuhan menerima seperti korban yang baunya harum, berarti ada efek bagi Tuhan, bukan? Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.